Semua sehat? Semua bersuka cita? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah dan perayaan Natal, kita percaya hanya karena kasih kemurahan yang daripada Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, yaitu kemuliaan Allah di tengah kita, mengingatkan setiap kita bahwa kasih Allah benar-benar nyata dan hadir lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang pertama tentunya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kepada Bapak Ibu Gembala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Natal yang sudah bekerja keras dan penuh semangat hingga terlaksananya acara kita pada pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak dan juga seluruh dukungan jemaat, baik di dalam doa, tenaga, pikiran maupun materi. Saya juga meminta maaf bila mana nanti di dalam pelaksanaan acara ini mungkin ada kesalahan, ada kekurangan. Saya atas nama pribadi dan juga panitia mohon maaf dan berharap yang menjadi hal utama dalam acara kita pada pagi hari ini adalah kelahiran Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan kita. Akhir kata, selamat merayakan hari Natal, kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kemuliaan Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Bapak, terima kasih. Kami percaya dalam kehidupan kami tidak ada satupun yang kebetulan, tetapi semua ada dalam genggaman dan rencanamu. Termasuk pagi ini jika kami boleh merayakan Natal, itu pun hanya karena anugerahmu. Sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak katakan terima kasih Tuhan. Atas segala hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Hingga pagi ini kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita, itu pun karenamu. Oleh sebab itu biarlah apapun yang telah kami persiapkan untuk kami bawa dalam persembahan pagi ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan ke atasnya. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa kesalahan pelanggaran kami, melayakkan kami untuk datang padamu, untuk mempersembahkan persembahan kami apapun bentuknya. Mungkin tidak seindah mas kemenyan dan mur, tetapi ini yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Kami mempersembahkan dari hati kami, dari hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus dalam acara Natal ini Tuhan, Engkau ada di dalamnya. Karena Natal ini kami persembahkan hanya bagi Engkau, Allah yang telah menebus kami, Allah yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menjadi manusia seperti kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur karena apa yang terjadi atas kami, apa yang kami rasakan, Engkau pernah merasakannya. Sebab itu kami katakan kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan kasih-Mu sepanjang acara ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Mari biarlah Engkau sendiri Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Baik dalam pujian kami, dalam persembahan kami, maupun dalam firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kiranya berdaulatlah penuh Engkau atasnya. Kami serahkan kami semua yang hadir saat pagi hari ini Tuhan. Izinkan dan layakkan kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Sebab perjumpaan pribadi yang akan mengubah kami, akan membentuk kami. Sehingga bersama malaikat di surga kami katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin rohani yang Kau percayakan memimpin kami. Baik Pak Rubin Nadi, kami serahkan Pak Sudi Dharma, kami serahkan Papa Gembala dalam tangan kasih-Mu. Bapa, topang mereka dengan tangan kanan-Mu sendiri dan Kau akan memampukan mereka hidup dalam pelayanan penggembalaan sehingga membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, yaitu kepada-Mu sendiri ya Allah yang hidup. Bahkan kami serahkan pemimpin bangsa ini, Pak Prabowo bersama Pak Gibran bersama seluruh staf yang ada sampai di pelosok-pelosok desa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang saat ini ada di daerah bencana, sukacita Natal juga menyertai mereka. Bahkan di tempat-tempat di mana bencana terjadi akan terjadi panen jiwa-jiwa karena kemuliaan Natal dinyatakan di sana. Kami memberkati mereka dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dimanapun acara Natal hari ini digelar. Baik pagi, siang, sore, bahkan malam hari ini. Kami percaya juga lawatan-Mu terjadi dengan luar biasa. Sehingga mereka Tuhan Yesus yang belum mengenal akan dibawa mengenal Engkau. Mereka yang meninggalkan Kau akan dibawa pulang. Bahkan mereka yang setia kepada-Mu akan semakin Tuhan kuatkan imannya untuk terus berharap dan bergantung kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terimalah segala pujian, hormat, syukur kami yang telah kami persiapkan pagi ini dan kami katakan kami siap untuk memberkati Tuhan yang sudah memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin.
penasihat ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Kau lahir untuk menebus setiap umat manusia, Kau yang bertahta selamanya, Engkau Allah Raja damai, kami angkat pujian menyambut nama-Mu. Kami angkat pujian kami bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau lahir ke dalam dunia sebagai
pujian bagi Dia, Raja di atas segala raja. Mari penuh dengan sukacita kita datang kepada Dia. Haleluya. Sambut Raja di dalam hidupmu dan di dalam hatimu. Kita percaya Dia sanggup mengubah kehidupanmu, dipulihkan semakin seru pada Kristus. Amin. Dia yang maha
Tuhan, amin. Dia Allah yang datang ke dunia oleh karena mengasihi kita semuanya. Firman yang telah menjadi manusia. Kita percaya jika Yesus lahir dalam kehidupan kita, maka semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Puji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Pastikan pada saat pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Thank you Jesus. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Aku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kau satu-satunya jalan bagi kami. Kau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup. Kau bukakan pintu bagi kami, Bapa, menuju kerajaan surga. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat Kau itu bagi setiap jalan. Kau bagi setiap. Oh, kita sembah Dia. Kita angkat suara kita dan kita tinggikan Dia. Firman-Nya telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Dia menemani kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia berkata, jangan takut, sebab aku memberitakan kabar baik kepada kamu. Aku adalah Allah yang menyertai kamu. Aku adalah Tuhan yang terus menggendong, yang terus melakukan hal-hal besar bagi kamu.
raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia jaminan bagi hidup saya dan saudara. Natal tahun ini berarti bagi saya dan saudara, karena kemuliaannya ada bersama-sama dengan Tuhan. Manusia Tuhan bagi kami. Kemuliaan-Mu tidak menakutkan kami, tetapi justru membuat kami menjadi kuat. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau tinggal di dalam kami, Engkau menemani kami. Itu sebabnya hati kami bergembira, hati kami bersuka cita, dan hari ini kami rayakan hari kelahiran-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami, memimpin dan menuntun kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bersuara dan sampaikan isi hati-Mu pagi ini. Biar tahun ini kami boleh menjadi kuat. Kami mendapatkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. 2026 adalah di mana kami boleh memproklamirkan bahwa Yesus, Engkau ada bersama-sama kami, memimpin, menuntun kami. Kami tidak takut lagi karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan besar. Terpuji nama-Mu, kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam. Ya, salam. Ya, baik. Saya ucapkan selamat Natal dan selamat kita merenungkan apa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat pagi ini. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang kemuliaan Allah di tengah kita. Saya coba cari arti kata kemuliaan Tuhan itu dan nanti saya akan jelaskan kepada saudara bahwa kemuliaan Tuhan itu dulu menakutkan sekali kepada saya dan saudara. Pada saat kita belum mengenal firman itu, dia belum datang menjadi manusia. Kita dengar nama itu kita menjadi takut, tetapi hari ini kita belajar bersama-sama untuk tidak menjadi takut. Lukas pasal 2 ayat 14 dan nanti kita akan sambung Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya. Tolong dibacakan ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 2 ayat 14 dan nanti kita sambung ayat Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14.
Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke, sebentar. Terima kasih. Bapak Ibu, Lukas pasal 2 itu dia menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita baca Lukas, maka kita akan seperti terkejut dan kita akan berkata, betapa dahsyatnya Tuhan itu bagi saya dan saudara. Ya, saya baca sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, di sini dikatakan Lukas mencatat bahwa kemuliaan Tuhan itu ada di antara kita, di antara manusia. Nah, coba Ibu Gembala baca Yohanes pasal 1 ayat 14, ini lebih detail. Kita akan belajar bersama-sama pagi ini. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, makasih. Bapak Ibu, Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang unik di antara 4 Injil. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang unik di antara 4 Injil. Kenapa saya katakan unik? Injil mencatat banyak hal. Jadi Injil Yohanes itu dia mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan di Yerusalem, serta menyajikan bukti-bukti yang terpilih dengan sangat cermat. Sekali lagi saya tidak katakan bahwa dia unik saja, tetapi ada bukti yang menguatkan saya dan saudara bahwa memang Yohanes itu adalah ciri khasnya unik banget. Kalau dia cerita mulai dari A sampai Z. Kalau Lukas dia hanya cerita, mungkin hanya dia melihat separuh dan lain sebagainya. Tapi hari ini Yohanes menceritakan kepada saya dan saudara, saya bacakan firman itu telah menjadi manusia. Dikatakan lagi, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, apa tujuan daripada Yohanes pasal yang pertama ayat 14, Ibu Gembala tolong dibacakan. Yohanes pasal 20 ayat 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ini jelas banget pasal 20 ayat 31 itu penjelasan dari kenapa Yohanes itu Injil yang unik dari 4 Injil yang lain. Dikatakan bahwa tetapi semua yang tercantum di sini dalam Alkitab khususnya Yohanes itu dikatakan bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Saya ulangi sekali lagi. Arti kata Immanuel artinya apa? Allah beserta dengan kita. Ya. Tetapi Yohanes dia mencatat bahwa Injil itu, kemuliaan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Coba diteruskan, jangan dimatikan ya, tolong diteruskan ayat Yohanes 20:31 tadi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Bapak Ibu, mari kita mulai belajar bersama-sama bahwa
Yohanes dia mencatat begitu jelas dan dia suguhkan ini kepada saya dan saudara sehingga setiap mata bisa melihat, setiap mulut bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah, adalah Mesias dan kemuliaannya itu nyata di tengah-tengah saya dan saudara. Katakan amin. Hari ini kita pulang dengan membawa pulang kemuliaan Allah ada bersama-sama dengan saya. Ayat 1, ayat 14 dikatakan Allah begitu dekat dengan kita. Ya, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 dinyatakan Allah itu sangat dekat dengan kita. Kemuliaan itu betul-betul tidak jauh dari kita. Ibu Gembala tolong baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-9 sebelum saya maju untuk menjelaskan ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya. Di sini kita melihat ada satu kontradiksi yang dahsyat. Sebelum Yesus lahir, malaikat itu datang dan mereka katakan kepada gembala itu bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Nah, setelah malaikat pergi, ada sebuah ketakutan yang merambah di hati mereka. Ada sebuah ketakutan yang membuat mereka serba tidak salah menghadapi kenyataan hidup hari-hari ini. Mereka berkata bahwa apa yang harus kita katakan? Ada sebuah, kemarin saya lihat di YouTube, ada seorang ahli dia katakan bahwa 2026 adalah tahun yang sangat menyedihkan bagi Indonesia. Saya kembali katakan kepada saudara. Ahli mengatakan bahwa 2026 adalah tahun di mana mereka akan menikmati betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, ada hal-hal yang membuat mereka menjadi takut. Malaikat ini pergi dan gembala ini merasa takut. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ayat selanjutnya saya mau bilang sama saudara, justru ketakutan itu dirubah oleh kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat 10 dan seterusnya, pada Lukas pasal yang kedua, pada saat mereka masuk dan mereka melihat Yesus, mereka sembah dia. Dan pertama kali yang membawa berita tentang kelahiran Yesus adalah para gembala. Saya mau bilang sama saudara begini. Gembala itu orang biasa. Mungkin saudara berpikir, aku iki sopo? Saya ini siapa? Saya manusia biasa yang penuh dengan dosa. Saya manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, pada saat kita melihat kemuliaan Allah, pada saat kemuliaan Allah itu berubah menjadi manusia dan diam di antara kita, maka saya mau katakan kepada saudara, kita bisa pergi keluar. Kita katakan kepada 2026, silakan kamu tampilkan apa yang mau kamu tampilkan 2026. Tapi bersama Yesus, saya akan lakukan perkara yang besar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu, kita ada di desa. Orang kota berkata bahwa Karanganyar adalah desa. Tapi saya mau bilang sama saudara, pada saat Yesus lahir di hati kita, maka kita akan melihat ada sebuah perubahan yang mencolok. Itu boleh kita nikmati, kita alami. Tadi malam saya khotbah di Ngelego, berbicara tentang hati kita disiapkan oleh Tuhan. Yesus datang Efesus pasal yang ketiga, ayat 16, Paulus berdoa supaya jemaat di sana menikmati betapa dahsyatnya Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengalami datangnya Tuhan. Dan pagi ini saya mau bilang sama saudara, buka hatimu dan izinkan dia bekerja di tengah-tengah kita, sehingga kita pulang, kita katakan dahsyat Tuhan itu. Kok tidak ada yang katakan amin? Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu. Pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 tadi. Saya mau bawa saudara untuk kita melihat
Di dalam Mazmur pasal 37. Kita banyak baca Alkitab hari ini ya. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari tolong dibacakan ayat tersebut. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 5. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oke, makasih. Di sini Daud menulis dengan cermat, dengan sangat teliti. Dan ayat yang kelima saya bacakan ulang kepada saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apa yang kita dapat dari dua hal tadi? Allah diam di antara kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Tadi ayat yang ke-9 dari Lukas mengatakan bahwa malaikat itu merasa takut. Tetapi setelah ketemu dengan Tuhan, mereka bersorak-sorai, mereka pulang dengan berkata, aku sudah ketemu dengan Yesus. Ya, aku berjumpa dengan Dia, pemegang hidup yang satu-satunya. Mereka mulai lupa dengan bau badan mereka. Mereka mulai lupa bahwa mereka itu adalah orang biasa. Pada saat kita ketemu dengan Tuhan Yesus, maka orang lain akan melihat bahwa ini jemaat Karanganyar. Katakan amin. Kita jemaat Karanganyar, tetapi yang membuat pembeda antara kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Allah yang hidup, kita punya Raja di atas segala raja. Itu sebabnya pada saat pagi hari ini jangan dengar saja, tapi kita dengar, kita pasang telinga, dan kita akan ambil firman itu menjadi bagian, menjadi topang dalam hidup kita. Kita keluar dan kita tidak akan terpengaruh dengan situasi dunia yang ada saat ini. Yang pertama, Dia memberi jaminan dan keberanian bagi kita orang-orang percaya dalam menghadapi berbagai macam situasi hidup ini. Ya. Ayat pertama dari kitab Mazmur tadi dikatakan janganlah marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Daud menjelaskan dengan sangat-sangat detail bahwa memang dunia ini tidak sempurna. Dunia ini tidak bersahabat dengan kita. Katakan amin. Makanya kalau saudara ngalami seperti ini, tidak usah kaget. Karena memang dunia ini bukan tempat kita. Tetapi dunia ini adalah hal yang membuat saya dan saudara untuk kita berpikir sebentar, dan kita ambil keputusan, dan kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup ini. Mereka akan berbuat curang. Mereka akan berbuat jahat. Ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya minta maaf kepada saudara, beberapa minggu saya melakukan perkataan-perkataan yang membuat kita menjadi bertanya-tanya kepada saya, khususnya istri saya. Pulang dikatakan, apa yang kamu bicarakan? Saya jujur kepada saudara bahwa saya lupa bahwa saya punya Tuhan yang dahsyat. Katakan amin dong. Saya lupa bahwa saya punya Tuhan yang dahsyat. Ya. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa pada saat kita ada di dalam Tuhan, ya, kita tidak akan pernah merasa takut dan khawatir. Karena ayat yang keempat saya bacakan sekali lagi dikatakan bahwa dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keinginan kita akan dituruti oleh Tuhan. Kemauan kita akan dituruti oleh Tuhan. Yang penting ayat 1, 2, dan 3 kita kerjakan.
Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kita tidak sama dengan dunia ini. Dan akhirnya ayat 5 dikatakan bahwa dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Natal ini adalah saat di mana Tuhan bertindak bagi saya dan saudara. Katakan amin. Natal ini kesempatan bagi saya dan saudara untuk membuktikan kepada orang-orang dunia bahwa saya tidak sama dengan kamu. Kita sama-sama manusia, kita makan nasi, kita berpikir, kita punya kedudukan, oke, silakan. Tetapi ada satu pembeda di mana kita terima Yesus sebagai juru selamat. Kemuliaan itu ada di tengah-tengah kita. Dia menggendong kita, dia menutup bungkus kita sehingga kita katakan bahwa saya kuat karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Jadi dia memberi jaminan kehidupannya. Dia bersama-sama dengan kita, kemuliaan Allah ada di tengah kita untuk menuntun kita, memeluk kita. Dia katakan jangan takut karena aku ada bersama-sama kamu. Mungkin kita sudah tidak punya papa mama, kita hidup sebatang kara. Ya, tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan menggendong kita. Kita rasakan betapa dahsyatnya, hangatnya gendongan Tuhan. Dia memeluk kita dan dia katakan kepada kita, jangan takut karena aku ada bersama-sama dengan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius pasal 14 ayat 27. Matius pasal yang ke-14 ayat 27. Injil Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Baik, Bapak Ibu saya berhenti sebentar, saya mau tanya. Siapa yang tidak pernah merasa takut? Coba ngacung, angkat tangan. Yang merasa tidak pernah merasa takut sama sekali, angkat tangan. Enggak ada, oke. Ini pertanyaan yang harus angkat tangan. Soalnya saya tadi katakan saudara enggak angkat tangan, berarti saya mau tanya kepada saudara, saudara harus angkat. Siapa yang merasa takut? Tadi saya tanya kepada saudara, ndak angkat tangan. Yang kedua, sang angkat tangan wong papat. Yang takut siapa angkat tangan? Iya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat ini membuktikan kepada kita. Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia bersama-sama dengan kita, dia berjalan dengan kita, dia menuntun kita, dia membawa kita ke tempat-tempat yang mungkin secara manusia kita susah. Tetapi ada Tuhan yang mengatakan kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. 2026 sebentar lagi kita akan memasukinya. 6 hari lagi kita akan memasuki 2026. Ada yang katakan gelombang akan menjadi besar, ekonomi akan menjadi surut, ada kekacauan di mana-mana. Itu kata dunia. Kita orang dunia apa? Anak Tuhan? Masa? Anak Tuhan apa orang dunia? Anak Tuhan yang masih ada di dalam dunia. Percaya bahwa nanti kita akan mengalami hal yang besar. Jadi yang kedua, dia buat kita tidak takut saat hadapi tantangan hidup ini. Mari kita mau belajar bersama-sama dan kita mau katakan pada diri kita sendiri. Bersama Yesus akan aku lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus saya akan melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa, saya punya Tuhan yang dahsyat. Pasti dia menolong dan memberkati saya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita mulai belajar bersama-sama. Tuhan akan beri kita kekuatan agar kita tidak takut saat hadapi cobaan hidup ini.
Ya mungkin saudara bergerak di dunia sekuler, saudara sebagai pekerja dan lain sebagainya, dan saudara melihat, waduh keadaanku seperti ini. Saya mau bilang sama saudara, ayat ini menjadi topangan kita. Kita baca sekali lagi ya, pelan-pelan tapi semua kita baca. 1, 2, 3. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada saat kita sendiri ada hal yang membuat kita menjadi takut, kita ambil keputusan. Tadi malam saya bilang di Ngelego, salah satu hal yang membedakan kita dengan orang dunia, pada saat mereka takut, mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tetapi pada saat saya dan saudara kita ketemu dengan itu, maka kita ada di dalam jam-jam doa. Siapa yang suka berdoa di sini? Angkat tangan. Ya. Saya sering ke pesta. Saya lihat kadang-kadang jajar gitu, dikasih makan, langsung dilahap. Iki mau orang doa. Ada yang seperti itu? Coba angkat tangan. Ada yang seperti itu? Masa toh? Saya tanya, apakah saudara berdoa apa tidak? Oke, terima kasih. Berarti saya dipatahkan semuanya, berarti yang saya lihat itu tidak benar. Tapi saya akan melihat bahwa saudara akan berdoa, bukan doa makan, bukan doa bangun tidur. Tetapi kita ada di dalam jam-jam doa, di mana kita sampaikan isi hati kita. Kita katakan, Tuhan ini aku, tolong aku, beri kepada saya kekuatan, kemampuan. Supaya saya berjalan, saya tidak lelah. Tuhan berkata, tenang. Aku ada bersama-sama kamu, aku memimpin kamu, aku menuntun kamu, sampai kamu lihat bahwa laut itu akan, apa saudara? Gelombang yang besar akan reda menjadi tenang sekali. Amsal 3 ayat 5 dan 6, yang ketiga, apa yang terjadi pada saat dia ada bersama-sama dengan kita? Sebentar lagi ya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Akuilah 5 dan 6. 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Tuhan akan buat kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Amsal dengan sangat jelas dikatakan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin hari ini kita tidak sadar, kita ada di area korupsi. Saya Natal Bama Kabupaten ini, saya dapat cukup banyak. Ada 10 juta yang saya dapat. Ya, ada yang 800 saya dapat, ada yang 500 dan seterusnya. Saya masih tunggu kalau Bapak Ibu masih tergerak, karena kami memang membutuhkan banyak dana. Ya, dananya 150 juta sampai sekarang saya dengar dari bendahara, kami baru dapat 48 juta jajal. 150 juta yang kami canangkan baru dapat 48 juta. Saya ngomong, nanti saya mau ngambil ini, saya tidak korupsi, saya pakai dan nanti saya akan ganti untuk beli ini dan beli itu. Ada yang bilang begini, oh hati-hati korupsi, saya ditegur. Papa Mama, mungkin bendahara ibu ada uang, terus titut-titut ada bayar 100 sekian. Oke, enggak apa-apa. Tapi saya mau bilang sama saudara, pergunakanlah uang itu sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita pakai. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita kerja sesuai dengan aturan main.
Saya bersyukur dan saya juga merasa kehilangan. Nanti ada salah satu jemaat kita akan pindah ke Surabaya karena saya dengar bahwa dia bekerja dengan sangat dahsyat dan mereka dibutuhkan di Surabaya. Saya bilang, Tuhan, aku tak ucul deh, tapi minggu balik ya. Saudara guyang-guyu, apa bukan saudara no? Bukan saudara. Yang beliau sendiri enggak guyang-guyu, saudara guyang-guyu. Ya, saya bilang Tuhan tolong, dan saya rindu jemaat yang bekerja dimanapun hal ini harus dilakukan. Amin. Kita enggak datang ditanyakan, lah wong kuwi ning ndi? Kepala gudang itu di mana? Kok enggak ada ya? Waduh, susah saya. Ya mungkin kita ditinggal suami, kita jalan sendiri, dan kita melakukan hal orang bilang begini, lo tiba-tiba wong Kristen karo tutuk wong Kristen podo wae. Amin. Hari ini saya mau bilang sama saudara, lakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dikatakan bahwa akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita akan menjadi lurus, kita tidak akan takut, tetapi kita percaya dan kita yakini bahwa dia di atas segala. Saya dikasih, tolong Bapak yang ada di belakang sana, kalau 45 menit ya, sudah berapa jam? Ya. Tadi saya mulai 7:30, ya. Sekarang sudah jam 8 lewat, masih kurang 10 menit, 8. Saudara masih sabar ya? Masih sabar? Oke, baik. Mari kita akui dia dalam segala laku kita. Maka kita akan menikmati betapa dahsyatnya Tuhan itu bagi kita. Poin yang terakhir saya akan bawa saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya. Angkat tangan kanan saudara. Tangan saudara diangkat. Kita mau katakan seperti ini, Tuhan engkau memegang tanganku. Engkau yang menuntun aku, membawa aku. Dan orang lain tidak bisa menurunkan tangan itu. Dia menuntun, dia membawa kita, orang lain tidak lihat. Tetapi kita merasakan betapa dahsyatnya tangan itu. Dalam ayat-ayat yang kita baca, Allah sedang menjanjikan penyertaan, pertolongan, serta kekuatan pada kita. Pada saat kita melakukan dengan tulus, orang lain tidak tahu. Saya mau bilang sama saudara, saya ulangi sekali lagi, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Matanya ada di mana-mana. Dia lihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Itu sebabnya bagi ini sebelum kita akhiri khotbah ini, saya mau katakan kepada saudara, mata Tuhan ada di mana-mana. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada kemenangan bagi saya dan saudara. Kita pulang dari tempat ini, kita katakan bahwa saya pemenang. Saya orang yang kuat karena saya berdiri di atas janji firman-Mu. Dia akan meluruskan jalan hidup kita. Ayat terakhir sebelum kita selesai. Amsal 14, 26 dan 27. Setelah itu kita akan berdoa pagi ini. Haleluya. Amsal pasal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Makasih. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terima kasih, hari ini ada beberapa orang yang salaman sama saya.
dan mereka katakan selamat ulang tahun Papa. Pertama tadi pagi Ibu Gembala sayang saya dan saya katakan terima kasih. Setelah dia turun dari tempat tidur, aku nangis gugup ya, nangis gitu ya. Tapi yang lain saya tunggu tidak ada sama sekali. Lali ya seorang apa-apa, yang penting kok kadone. Itu yang saya tunggu itu ya. Tapi kalau tidak ada kado, ya didoakan saja. Saya mau bilang sama saudara tadi malam saya saksi di Ngelego. Besok itu saya umur 26 tahun. Yona, ojo guyang guyu loh Yona. Besok itu saya umur 26 tahun, amin. Nah, saya ngamen saya keliru. Umurku swidak loro, 62 tahun. Besok, hari ini pas. Saya tanya sama Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kekuatan, pulihkan kesehatan saya. Tapi kalau Tuhan izinkan saya hidup hanya ini saja, ya, maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah saya mati, saya masuk surga apa tidak? Ya, saya mau katakan ini kepada saudara, biar kita tidak terlena dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Sampai kita meninggal dan kita akan mendengar Tuhan berkata, selamat datang anakku, aku menggendong kamu. Apa artinya kita melayani Tuhan? Apa artinya kita khotbah, tetapi kita meninggal, kita tidak ada di dalam tangan Tuhan. Pagi ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara, ada perlindungan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Saya bacakan sekali lagi sebagai ayat akhir. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan melindungi saya dan saudara, Dia menolong dan memberkati saya dan saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Pagi ini Dia ada di tengah kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia memimpin dan menuntun kita. Dia membawa kita untuk melihat perkara-perkara yang besar. Sampai kita berkata, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tutup mata, kita mau berdoa pagi ini. Firman jadi manusia.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya saat kami bersama-sama dengan Engkau, roh takut, roh rasa khawatir itu tidak pernah ada di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau telah menyampaikan dengan firman-Mu dengan jelas. Kau berkata, jangan takut, aku bersamamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau pagi hari ini Bapak, Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau membawa kami kembali ke dalam Engkau Tuhan, untuk berserah sepenuhnya ada di dalam kasih. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan berkat kuat kuasa kasih yang datang daripada Engkau. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat damai sejahtera menyertai dan melingkupi hamba-Mu bersama keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami Bapak, kami alaskannya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam. Bapak Ibu sekalian kami hormati, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Jemaat sekalian semuanya yang hari ini kita berbahagia. Kami hadir bertiga bersama Pak Kapolsek, Pak dan Amil dalam rangka kita membersamai panjenengan semua untuk turut berbahagia di saat Natal pada hari ini. Selamat Natal dan tahun baru 2026 untuk kita semuanya. Kita berpesan semoga dengan damai Natal ini kita bisa betul-betul lebih bersama, lebih bahagia, dan juga kita berdoa semoga saudara-saudara kita semuanya juga yang ada yang sedang mengalami duka di Sumatera, di Aceh dan sebagian wilayah di Sumatera mendapatkan perlindungan dan kemudahan serta mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pemulihan dalam kondisi yang sekarang sedang berduka. Saya kira lagi mungkin dari Pak Kapolsek ada yang disampaikan. Monggo Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang hormati Pak Pendeta, semua jemaat pada pagi ini, kami mengucapkan dari Kepolisian Republik Indonesia, Polsek mewakili Polres Blitar Kota menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan Natal yang berjalan dengan damai, tertib, dan aman. Dari kami Kepolisian Kota Blitar mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Satu pantun nggih Bu nggih, Pak. Ada kapal di atas perahu. Kapal besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru, semoga ceria dan bahagia selalu. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita semua tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, tahun besok lebih baik daripada tahun ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat pagi, salam. Kami dari TNI mewakili Glegok, dan kebetulan anggota kami juga merayakan Natal. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat tahun baru di 2026. Semoga Tuhan selalu memberkati. Harapan kami tadi sudah disampaikan Pak Camat, Pak Kapolsek, kedepannya kita lebih baik. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kita turut berbahagia kami bertiga
semoga terus demikian nanti ke depannya, tahun depan lebih baik dan kita selalu berbahagia, aman selalu di kondisi tahun baru ini. Kita rayakan dengan keadaan yang dengan segala kesederhanaan sehingga nanti kita bisa aman kondusif di kondisi di lingkungan kita. Terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026 dari kami Forkopimda Legok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Salam. Saya atas nama Gembala Sidang mengucapkan banyak terima kasih buat acara yang begini besar dan terima kasih buat yang sudah bekerja, yang melakukan semua dekorasi, Mas Abed, Mas Stephen, dan semua. Saya tidak bisa sebut satu-satu. Tuhan Yesus memberkati. Buat panitia Natal yang sudah berupaya dengan keras sehingga terjadinya acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu yang baru datang, coba yang baru datang di tempat ini, coba angkat tangan yang baru datang. Oh, berarti semua sudah datang. Baik, terima kasih yang sudah datang. Sekali lagi saya rindu agar ibadah itu tiap hari penuh seperti ini. Bantu doa biar yang lama kembali, yang baru kita jangkau. Dan itu sebabnya sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk sambutannya. Sebelum Bapak Gembala turun, kita akan bersama-sama berdoa untuk Bapak Gembala. Bapak Sukirno akan pimpin kita di dalam doa untuk bersama mendoakan Bapak Gembala. Dengan kasih Kristus untuk seluruh penatua dimohon untuk maju ke depan, kita akan bersama-sama mendukung Bapak Gembala di dalam doa. Kita bersama-sama, kita berdiri, kita arahkan tangan kita kepada Bapak Gembala supaya beliau semakin dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi ini atas kasih setiamu, kami melihat hari yang luar biasa. Di mana Natal ini Natal luar biasa dan berikan bagi kami. Kami boleh melihat Engkau, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak atas kebaikan, atas kelahiran luar biasa yang Kau berikan bagi kehidupan kami seluruh jemaat. Dan pagi ini Tuhan, di hadapan kami ada Bapak Gembala yang boleh merayakan hari ulang tahunnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan kehidupannya. Kami angkat tangan, kami memberkati Bapak Gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kira berkat-berkat surgawi boleh turun atas hamba-Mu. Semakin memakai hamba-Mu, memberkati hamba-Mu. Di pelayanannya diberkati, kehidupannya diberkati, kesehatannya diberkati, seluruh keluarganya diberkati Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan surgawi yang boleh memampukan hamba-Mu selanjutnya kami serahkan kepada Engkau. Engkau yang menopang hamba-Mu, memberkati hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mampukan dia dengan hikmat, dengan kekuatan yang daripada Engkau, semakin memberkati, semakin memakai keluarganya, pelayanannya, seluruh kehidupannya, dan kami percaya kesehatannya juga Tuhan memberkati. Kami sudah memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sang bersinar terang,
DJ Jonel Sagayno Remix. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. 1, 2, 3, let's go! Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let's go home to your love as another new year start. And may the spirit of Christmas be always in our heart. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. 1, 2, 3, let's go! Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let's go home to your love as another new year start. And may the spirit of Christmas be always in our heart. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Baik, kami keluarga Gembala tidak bisa sendiri. Ada ring-ring, ada tim-tim pelayanan yang luar biasa. Di balik keberhasilan Natal ini dan seluruh pelayanan setiap harinya. Secara khusus pagi ini kami mengundang ketua-ketua Komsel yang menjadi ujung tombak dari seluruh pelayanan yang ada di GPI Diaspora. Sebab itu nantinya diwakili oleh ketua-ketua Komsel yang akan menyalakan lilin di depan, nanti kita semuanya akan mengikutinya. Penyalaan lilin yang pertama dimohon dengan hormat Ketua Komsel El Sadai. Dalam hal ini ada Ibu Sulistin sebagai Ketua Komsel El Sadai. Bersiap Ketua Komsel Haleluya dan Ketua Komsel berikutnya. Berikutnya adalah Ketua Komsel Haleluya, Bapak Heri Basuki. Ada Komsel yang ketiga, Ketua Komselnya dipimpin oleh Bapak Prio, yaitu Komsel
Immanuel yang ada di daerah Karanganyar Timur. Selanjutnya ada Ketua Komsel Bapak Prihadi yang mengetuai Komsel Nafiri yang masih juga di Karanganyar Timur. Berikutnya Ketua Komsel Gloria yang diketuai oleh Ibu Yuyun Krisniati. Komsel berikutnya Komsel Wahyu diketuai oleh Bapak Subandi. Dan berikutnya adalah Ketua Komsel paling muda, yaitu mengetuai Komsel Kamudiska Kakak Ferdi Ricardo. Saya undang Bapak Ibu semuanya menyalakan lilin yang sudah Bapak Ibu pegang. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan malam kudus sunyi senyap bintangmu gemerlap. Biarlah lilin yang kita pegang menandakan bahwa kita seluruh keluarga besar GB Diaspora Sejahtera Karanganyar siap untuk menjadi terang bagi lingkungan mulai hari ini.
kami bersyukur atas kasih sayang, pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di akhir acara ini, kami naikkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang dan perhatian Tuhan bagi kami. Kami berdoa dan kami taruh seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan berkati mereka. Semua yang terlibat di dalamnya, jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini, sampai kami pulang, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga tolong dan Tuhan memberkati. Terpuji namamu, kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan kekuatan manusia sudah Tuhan berikan kepada kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang, yaitu berkat damai sejahtera yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun, menyertai, bahkan memberkati kita semua. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat baik rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.